Udah. Oke, karena saya belum nggak nemu ah, soal UTS dari tahun lalu, maka sesi ini saya akan membahas pemahaman mengenai Alprok dan juga beberapa soal dari saya sendiri. Oke, pertama mungkin karena materi kelas sama praktikum itu sejalan, maka saya akan membahas yang di praktikum. Mulai dari modul pertama yaitu Introduction to C. Oke, pertama mungkin kalian ada beberapa apa semester satu ada yang sudah ngambil Berkom. Di situ kan sudah pakai memakai Python. Sementara di Alproc ini kalian memakai bahasa C. Apa perbedaan Python sama C? Pertama, compilationnya. Itu Python itu dia memakai bahasa yang diinterpretasi, sementara C harus dikompil. Terus sistem tipenya juga beda. Python itu variabel bisa berubah saat runtime dan nggak perlu dideklarasi. Sementara di C itu tipe variabelnya wajib dideklarasi, terus dicek saat compilation dan nggak bisa diubah. Terus manajemen memori juga Python bersifat otomatis, sementara C harus manual oleh programmernya. Terus lewat sintaks, C harus ada titik koma di akhir setiap pernyataan, sementara Python itu berdasarkan indentation sama baris kan. Sama di C juga perlu kurung kurawal untuk mendefinisikan blok code. Oke, lalu untuk basic pertama ada operasi operasi input dan output. Jadi pertama biasanya yang umum itu printf dan scanf. Itu beda dengan print di Python yang otomatis membuat baris baru, printf memerlukan format specifier seperti D, persen D untuk integer atau persen F untuk float dan escape character untuk baris baru. Terus ini fungsi input scanf wajib menggunakan operator alamat address operator sebelum nama variabel agar dapat diguna dialokasikan. Terus kalau string tapi nggak perlu tanda ini. Oke, mungkin buat sebagai ini. Jadi kalau mau memakai printf dan scanf, kalian harus memakai eh, library umum yaitu standard input output.h. Ini wajib kalau mau memakai fungsi printf dan scanf. Dan dalam C kalian juga eh, code-nya itu di fungsi main dan printf ini juga dan di suggestion dari Copilot di praktikum jangan pakai ya, tapi ini cuma buat simplifikasi saja. Ini printf yang umum digunakan untuk testing pertama hello world. Jadi kalau kita run, ini bisa lihat outputnya hello world. Ini bisa apa saja, nggak harus hello world. Yang penting isinya string ini. Dan untuk scanf ini wajib menggunakan address operator kan. Jadi misal ada int 6, int number scanf D6. Terus kita print buat ini. Kita run. Kalau saya input 86, dia nge-print 86. Gimana kalau nggak ada address operatornya? Bisa walaupun bisa dikompil, mungkin bakal error. Nih, saya input 86, nggak ada output. Jadi scanf itu harus ada address operatornya atau tanda dan. Oke, kita lanjut. Deklarasi variabel ini kalau di C harus apa? Menyebutkan tipe datanya, misal ini int buat integer, float buat ya float. Terus pembagian integer kalau di C itu kalau kita ngebagi integer, dia bakal ngebulutin ke bawah. Jadi misal 7 bagi 3 itu kalau secara matematis dia kan 2,33. Tapi kalau C karena kita memakainya integer kan bilangan bulat, dia bakal eh, ngebulat ke bawah. Jadi yang seharusnya 2,333 juga pas di output bakal 2. Ini itu bentar. Sebagai contoh, interest sama dengan 7 bagi 3. Kalau kita interest, eh, nah hasilnya 2.
Gimana kalau kita mau eh dia 2,3, kita perlu typecasting, yaitu terus ke ter- ini. Nah, dia sekarang udah jadi integer float, cuma ininya aja agak beda mungkin. Oke, kita lanjut increment dan increment. Jadi C juga memiliki operator plus 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 min min. Jadi kalau increment apa ini buat nambah, ini buat ngurang. Terus juga posisi plusnya diperhatikan juga. Kalau pre-increment itu ditambah dulu baru digunakan. Kalau post increment itu dipakai nilai saat ini dulu baru ditambah. Buat contoh, misal 6 sama dengan 5. Kita mau print f plus plus. Kalau kayak gini, dia bakal 5. Soalnya kita ah, pakai dulu baru ditambah. Tapi kalau ini plus plus 6, seharusnya isinya 6. Karena sebelum dipakai, itu ditambahin dulu baru dipakai. Oke, terus selanjutnya pada model ini juga ada flow control. Itu di C kita bisa menggunakan if statement apa dengan tanda kurung yang diwajibkan. Terus operator logika di DSD kalian kan juga belajar mengenai and or sama not. Dalam C kalau mau pakai logika ini, kalian bisa pakai ini buat and, ini buat or dan ini buat not. Terus apa? Kalian bisa juga memakai switch statement dibanding F. Ya kata kunci break dihilangkan dari switch, tapi harus hati-hati. Kalau nggak pakai break dalam switch, dia akan mengeksekusi apa fall through dan eksekusi blok yang di bawahnya. Oke, misal untuk kan if if 6 lebih dari 5 ini kita wait. Nah, karena ini nomornya 5 nih. Apa kalau lebih dari 5 dia bakal ngeprint lebih dari 5. Kalau 5 dia ngeprintnya 5 dan kalau enggak dia bakal ngeprint less than 5. Kalau ini karena 6-nya 5 dia akan equal to 5. Misalnya kalau kita ganti ini menjadi 8 misalnya. Karena berdasarkan kondisi dia kan lebih dari 5. Jadi seharusnya dia greater than 5. Terus kalau 3 dia juga less than 5. Hmm, oke. Nama misal 62. Bentar. 62 sama dengan 5. Terus kita pakai ini. If 6 lebih dari 62 misalnya. Atau ini kalau wait ya, Kak. Kalau 6 lebih ini lebih gede dari ini, kayak ya sesuainya kalau ini lebih gede dari ini, dia bakal ngeprint ini atau sebaliknya juga tetap. If but that, ini lupa. Oke. Nah, karena kondisinya terpenuhi, misal kalau eh 6 lebih dari 6 tuh. Jadi wait. Nah, kalau lebih apa nomor satu nggak lebih gede dari nomor dua dia bakal ngeprint ini atau kita pakai else
Ini kan sekarang nomor 3 lebih kecil dari nomor 5. Jadi kalau ini seharusnya 6 is not greater than 5. Terus kalau kita ganti ini ke 10, misal kan sekarang udah nggak terpenuhi kondisi ini. Jadi dia bakal ke kondisi else-nya. Jadi hanya 6 is greater than 6 2. Terus kalau switch case kayak saya ambil dari learn.digitlab aja, ini introduction to C. Sini ada juga ada banyak contoh-contohnya. Switch case, flow control. Nah, kita pakai ini. Integrate. Nah, kita pakai ini. Jadi kita input nilai yang ada, terus berdasarkan nilai yang kita input, dia bakal jadi misal enter grade 5, excellent. Ini saya, nah, tadi gimana kalau breaknya nggak ada nih, seperti yang tadi saya bilang. Dia bakal mengeksekusi yang case 4 juga. Jadi kalau saya run, nah kadang juga beberapa compiler malah nggak bisa nge-compile. Harus pakai break. Oke. Terus itu untuk modul pertama. Jadi ini ada beberapa soal pilihan ganda juga yang saya bikin. Apa output dari 7/3 kalau menggunakan bahasa C ini. Ya, ini dia dari tadi karena integer dan nggak ada typecasting, dia bakal outputnya 2. Terus pada fungsi scanf, operator apa yang umumnya wajib disimpan di depan nama variabel, kecuali dapat string array, ampersand atau address. Seperti yang tadi didemonstrasikan juga, kalau nggak ada ampersand, dia nggak nge-input ke variabelnya. Terus yang terjadi, apa yang terjadi jika lupa menambahkan break sebuah case pada blok terus blok switch, dia akan terjadi fall through, bakal asumsi yang selanjutnya. Tergantung versi compiler juga. Oke. Terus mungkin di soal, karena kalau pilihan ganda kadang juga bisa ke ini menanya output dari kodenya. Jadi misal namun sama dengan 10, 62 sama dengan 20. Nah, ini masih simple. Apa output dari ini misalnya? Mungkin kalau di pakai STB kalian harus mikirin sendiri di ini. Jadi harus ada compile di kepala kalian gitu atau gimana. Jadi tanpa run code harus tahu. Oh ya, ini lupa int. Atau kadang juga eh 6. Nah, kadang juga ada soal if kayak gini. Berdasarkan kondisi yang ada di sini, outputnya apa. Jadi lihat aja nomornya, kondisinya apa, dan outputnya apa, dan pilih opsi itu di soal. Itu untuk modul pertama. Sekarang kita lanjut ke modul kedua, yaitu function. Function. Oke, function, modul kedua. Jadi apa itu function atau fungsi? Fungsi itu blok code mandiri yang digunakan untuk melakukan tugas spesifik. Kenapa kita menggunakan function? Yaitu code reusability, kita nulis function sekali, kita bisa gunakan function itu berkali-kali. Jadi nggak perlu nulis itu berkali-kali. Terus modularity memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Terus lebih mudah juga buat debugging function kecil daripada seluruh kode sekaligus. Lebih gampang juga buat pengujian dan modifikasi
Dan juga abstraction itu menyembunyikan nilai detail informasi dari pemanggil function. Jadi biasanya nama function itu kan menggambarkan function itu ngapain. Itu maksud dari abstraction. Pas kita makai functionnya, kita nggak perlu tahu implementasinya gimana. Kita cuma perlu tahu cara memakai gimana dan output seharusnya bagaimana. Terus juga ada deklarasi prototype. Di C, kalau tergantung versi compilernya yang lama, kalau lama ini harus deklarasi dulu sebelum digunakan. Sedangkan Python tidak membutuhkannya. Terus tipe data juga di C kita wajib ada return type dan tipe parameter data text. Sementara kalau di Python kan function dinamis. Terus nilai kembalian Python nggak bisa nge-return banyak nilai secara langsung, tapi sih kalau mau banyak umumnya tuh cuma bisa nge-return satu data type. Kalau mau banyak data type kita harus memakai pointer atau structure. Ini contoh sintaks dasar uh, dari function di C. Itu return type itu data type-nya apa, seperti integer, float atau void. Function name, kalau void berarti itu dia nggak nge-return nilai apapun, ya. Cuma ngejalanin blok kodenya aja. Terus function, nama functionnya apa, parameter listnya, terus nilai input apa, dan function body ya, seperti ini. Terus juga ada deklarasi interface fungsi. Sebelum fungsi tersebut definisikan agar kompilator dapat mencek penggunaannya. Ya, akhirnya dengan titik koma. Terus kalau definisi itu implementasinya atau logika pemrograman sebenarnya dalam fungsinya. Jadi misal ini int multiply int A sama int B. Dia nge-return A kali B. Dan biasanya ini prototype di awal. Ini kan definisi ya. Ya definisi. Biasanya itu di bawah. Sementara di atas itu biasanya cuma int multiply kayak gini. Untuk compiler versi lama biasanya perlu kayak gini. Tapi kalau compiler versi yang baru itu kayak gini udah cukup. Tapi lebih aman juga pakai ini aja. Jadi untuk pemakaian functionnya kita tinggal hmm, misal printf. Nah, ini kita zero. Product of 5 and 10 is berapa? Jadi multiply kita pakai di sini functionnya. Jadi kan multiply perlu dua integer, int A dan int B. Int A-nya di sini 5, int B-nya 10. Pas kita pakai function di itu kita nggak perlu pakai integernya lagi. Ini salah satu kesalahan yang saya lihat banyak di pas praktikum. Di sini kalian ada beberapa ya nulis int 5, int 10. Jadi pas kita pakai fungsinya, kalian nggak perlu bilang itu integer lagi. Langsung nomornya saja udah cukup. Ini kita run seharusnya 50. Atau kita coba output lain, misal 8 dan 6. 8 dan 6 hasilnya 48. Terus parameter dan argumen. Parameter ya variabel yang berada dalam functionnya. Terus ada argumen, nilai yang dikirim saat memanggil function. Terus pass value. Oke. Di sini eh, ini nomornya apa? Fungsinya tidak kan pas by value. Dia fungsinya cuma menerima salinan nilainya. Pas kita rubah nilai-nilainya di dalam function, dia nggak bakal berubah. Jadi misal di sini kita tambahin int A sama dengan 5. Mungkin int A sama dengan 5. Pas kita print lagi, print F, bentar, int A sama dengan 3. Int B sama dengan 4. Kalau kita print F di function kan itu
di function ini kan isinya tiga. Tapi di functionnya kita ubah jadi 5. Pas kita print lagi, dia bakal tetap 3. Karena pas di functionnya walaupun diubah, ini cuma salinan, nggak punya akses ke variabel di mainnya langsung. Jadi kita run 13. Oh, nah di sini kan walaupun A-nya kita ganti ke 5, pas balik ke main, pasti print tetap 3. Karena pass by value. Kalau mau di function juga mengubah nilai asli, itu kalian perlu pakai pointer yang bakal dibahas di modul keempat. Untuk sekarang kita lanjut dulu. Discipline element ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mengamankan kontrol eksklusi ke pemanggil dan mengembalikan sebuah nilai. Ini kenapa optional? Karena kalau kita memakai yang void, dia nggak nge-return apapun. Dia cuma nge-run yang di dalam kodenya, di functionnya. Terus void ini juga nggak perlu mengembalikan nilai, bisa bisa tetap bisa menggunakan return, tapi untuk keluar lebih awal. Terus juga ada tipe-tipe variabel, itu lokal dan global. Lokal ini dideklarasikan di dalam fungsi seperti ini. In A sama dengan 3, in B sama dengan 5. Terus ini cuma bisa diakses di mainnya, di fungsinya masing-masing. Terus variabel global ini dideklarasikan di luar function. Ini bisa diubah dan diubah oleh fungsi apapun selama program berjalan. Tapi biasanya praktik terbaik itu jangan menggunakan variabel global. Kenapa? Karena ada itu namanya eh apa? Variable shadowing. Hmm, jika variabelnya memiliki nama sama persis sama global variable, variable lokal akan menutupi shadow variable di global dalam blok fungsi tersebut. Maksudnya apa eh, ditutupi? Jadi kalau ada apa global variable, pas kita pakai ini kan namanya sama nih. Ini global, ini lokal. Pas kita pakai di function, yang ini bakal ditutupi sama ini. Jadi yang dipakai tetap variabel global. Jadi kurang baik kita memakai variabel global karena kalau pas bikin kode ada variabel yang sama, mungkin hasilnya bakal beda dari yang bakal kita mau. Misal seharusnya gini saya mau 3 kali 4, tapi karena ada 10 kali 4, tapi karena ada variabel lokal yaitu int a sama dengan 3, dia bakal ngehasilin, nah ini 3 kali 4 bukan 10 kali 4. Jadi itu. Terus di dalam C juga ada beberapa uh, library function atau fungsi bawaan. Uh, itu pertama ada MSH. Ini biasanya buat fungsi MTK yang nggak ada di dalam standard input output. Itu misal square root untuk akar kuadrat, mau untuk pangkat, sin sama cos yang nggak ada di standard input output. Terus ada string.h. Ini buat function-function buat manipulasi sama bikin string. Itu strlen untuk menghitung panjang dari string. Tercopy itu menyalin isi dari string, dan string compare untuk perbandingan. Terus karakter C-type itu tadi fungsi seperti is alpha mengecek huruf, dan toUpper untuk mengubah huruf kapital. Terus juga ada namanya recursive function. Ini teknik pemrograman di mana sebuah function manggil dirinya sendiri. Syarat-syarat ada function recursive itu ada base case atau kondisi untuk menghentikan recursion, dan recursive case. Fungsi recursive case memanggil dirinya lagi dengan modifikasi parameter. Terus kelebihannya kode lebih
Alihkan untuk kasus MTK seperti faktorial dari Fibonacci atau struktur. Dan juga ada risiko Stack Overflow. Buat contohnya, saya ambil dari dasar teori lagi, itu ada function C, recursion, buat mendemonstrasikan. Nah, ini faktorial. Oke, ini kalau saya tandain di sini. Oh, jangan. Ya. Terus saya debug buat nunjukin. Ini kan untuk sekarang 6-nya 0. Jadi pas saya step over, dia ke sini. eh Terus kita baru pakai function faktorialnya. Ih, bentar, bentar. Tadi bisa. Jadi, hmm. Nah, bentar, tadi bisa. Oke, jadi karena debugnya agak aneh, ntar saya coba lagi. eh Kalau saya tandain di sini, saya debug. Nah, ini kan sekarang n-nya di funksi ini 5 karena yang di pas itu 5. Jadi pas di sini karena nggak base case-nya belum terpenuhi, dia ke sini kan. Faktorialnya, terus kita step over, dia balik lagi ke sini, sekarang n-nya 4. Karena di sini faktorial n kurang satu di mana n tadi 5 kan. Ini jadi 4, terus jadi 3, number 2, 1. Nah, kan dia udah satu nih, dia bakal nge-return satu kan. Karena udah return satu, dia ngebalik lagi. Jadi ini udah nge-return dari faktorial satu, terus nge-return faktorial 2, 3, 4, 5, dan pas sudah 5, dia balik lagi ke function main. Nah, itu sini. Bagi di mana main udah ada returnnya, hasil dari function faktorialnya, dan dia nge-output 5 5 faktorial dan 120. Di Terus ini juga ada beberapa tipe kesalahan umum saat menggunakan function DC. Ini lupa prototype function kalau memakai versi compiler lama. Ini lupa manggil function sebelum kompilator, mengurangi deklarasinya. Itu solusinya kalian memakai apa? Pastikan sudah menulis prototype di awal. Terus return type-nya nggak sesuai atau mismatch, itu mendeklarasikan fungsi int namun mencoba mengembalikan atau memproses nilai float. Ekspektasi pada pass by value atau berharap nilai variabel asal berubah saat dimodifikasi dalam fungsi biasa atau pointer variabel asal tidak akan berubah. Terus ini ada beberapa soal di pemahaman. Ini mekanisme utama yang digunakan oleh si saat meneruskan argumen dalam suatu fungsi. Ini yaitu pass by value. Kecuali kalau kalian pakai pointer, itu kalian pass by reference. Terus library header mana yang harus include juga menggunakan fungsi square root dan power. Ini kan function buat fungsi MTK ya, kuadrat dan akar. Ini maka kalian memakai method. Apa komponen vital yang harus ada dalam fungsi rekursif agar terhindar dari pemanggilan tak terbatas, yaitu
harus ada base case-nya atau syarat keluar dari functionnya seperti ini. Terus kalau di soal kalian dimintakan hmm, apa? Ini kan recursive function ya. Kalian kemungkinan bakal ditanya seperti berapa nilai saat 6-nya 6 misalnya. 6. Terus rekursinya berlangsung selama berapa kali. Jadi berapa kali ini functionnya memanggil dirinya sendiri. Itu ada beberapa contoh soal yang pas saya dapat waktu itu. Oke. Jadi itu untuk modul kedua yaitu apa function. Karena udah selesai kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu array. Array dan array yang statis. Oke. Jadi apa? Array perbedaan array di Python sama list. Jadi kan list di Python itu lumayan mirip dengan array di C. Perbedaannya apa? Jadi di Python ukurannya itu dia dinamis dan ukurannya apa bisa berubah. Tapi kalau C itu array biasa ukurannya tetap statis. Dan tipe datanya di Python itu kalian bisa menyimpan tipe datanya campuran. Sementara kalau C itu harus cuma bisa satu tipe data. Terus pengecekan batasnya Python secara otomatis juga uh, secara otomatis bisa sinteks. Sementara sih nggak melakukan pengecekan batas. Oke. Lanjut, kenapa array itu krusial dalam bahasa C? Itu ada array menyimpan elemen pada lokasi memori pada yang berserahan secara berurutan. Ntar kalau kayak gini apa int 6 atau int 62 wait, int 62 sama dengan 6 misal ini nggak bersebelahan dalam memorinya. Terus performanya juga memberikan akses indeks secara langsung tanpa overhead memanggil function dan pola akses memorinya yang terprediksi membuatnya um, net efficient. Terus ini sintaks dasar dari array. eh, jadi itu tipe data, terus nama array sama ukurannya. Terus ini juga ada beberapa metode inisialisasi itu ini inisialisasi lengkap itu ada tipe datanya, nama array dan ukurannya, terus sekalian diisi nilainya. Itu 10, 20, 30, 40, 50. Terus ada partial, ini in score walaupun berukuran 10 tapi kita cuma ngisi dua nilai pertama itu 95, 87 itu ini kan baru in nilai pertama dan kedua itu 3 sampai 10 elemennya bakal otomatis nol. Hmm, terus inference ukuran data kalau ini kita nggak eksplisit berapa ukurannya dan dia otomatis berukuran 3 karena kita ada 3 elemen itu 2 3 terus inisialisasi nol terus ini bakal eh, inisialisasi semuanya dengan nol. Terus array yang nggak diinisialisasi dia nilainya akan nilai garbage value. Terus untuk ukuran array dan memori bahasa C itu nggak punya fungsi bawaan seperti len di Python untuk mengecek ukuran statis array statis secara langsung total memory array itu kita harus jumlah elemen kali ukuran per tipe data. Untuk mendapatkan panjang array pada saat compilation kita membagi total ukuran memori array dengan memori elemen saja. Ini contohnya mendapatkan jumlah elemen array. Misal kita awalnya nggak tahu berapa. Jadi kita memakai int ukurannya sama dengan size of nama array-nya terus dibagi sama elemennya berapa. Karena semua isi dalam elemen itu sama ukurannya, maka ini in size of seluruh dari array, sementara ini elemen pertama. Terus yang bakal menghasilkan 5.
Atau kalau tanpa ini deh. Wih, int data sama dengan nah ini print printf as of array ini. Kalau kita run seharusnya belum di save. Oh ini belum di stop kan belum di stop. Kita save dulu terus baru run. Size overraynya 5. Jadi ini buat nyari size tanpa mau tahu secara langsung. Terus jangan lupa kalau indexing itu di array dia mulainya dari nol ya, bukan jadi pas kita printf first element kita harus memakai nol, bukan satu. Kalau satu dia bakal di elemen kedua. Wo- First elemennya dua. Padahal kita mau elemen pertama. Jadi ini seharusnya nol. Terus C itu dia tidak melakukan validasi indeks secara otomatis. Itu akses indeksnya kalau di luar batas dia bakal menghasilkan undefined behavior atau programnya crash. Jadi misal ini kan ukurannya 5 ya. Kalau saya coba 5 ini dia bakal aneh karena dia out of bounds di luar dari array ini. Oke. Terus juga ini beberapa operasi input output dari array. Jadi kalau mau scanf itu kita pakai ini kayak gini. For int i sama dengan 0 i kurang 5 i plus plus ini nge-input satu-satu isi dari array. Terus ini contoh buat ngeprint arraynya. Jadi saya contoh saya copy paste. Oke. Terus ini buat ngeprintnya. Oke, saya input satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia ngeprint satu-satu. Terus operasi dasar array karena di Python itu kan kalian kalau mau nyari max sama min itu bisa pakai ini aja kan. Tapi kalau sih kita harus implementasi manual. Jadi int find max ini pakai kayak gini. Int max sama dengan r asumsinya dari nol paling besar for ya inilah. Jadi kalau saya copas oke, max value find max ini jarang langsung uh, er, saya ambil dari ini dari dasar teori dari satu mana ya. Dari ntar saya benerin dulu ini karena hasil sopasnya aneh.
Guys, return max. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terbesarnya 5. Oke, lanjut. Operasi MTK dalam array sama halnya dengan agregasi statis. Operasi MTK itu kita juga bisa uh, totalnya satu-satu dan mencari average dengan iterasi satu-satu. Jadi kalau mau nyari total itu kalian harus pakai looping dan iterasi elemen dari yang pertama sampai terakhir. Jadi ini di loopnya bakal sum satu-satu. Jadi I start for in the I sama 0 dan sum sama dengan nih number I. Ya karena belum deklarasi, jangan lupa deklarasi. Oh, wait. Oke. Hmm. Oh, oke, kita input 1, 2, 3, 4, 5 dan ini jumlah semua elemen. Dalam soal PG kemungkinan kalau ada soal looping-looping kayak gini, ada kemungkinan kalian bakal tanya kayak gini. Has apa nilai sum saat i itu sama 3 berapa? Kadang ada soal yang nanya kayak gitu. Jadi kalian coba ya dulu. Ini kan numbers i 0 itu dia berdasarkan input ya. Tapi misalnya kayak tadi satu, kalau saat i 3 jadi saat 0 1 ini kan berarti 3 2 6 ini yang 3 itu 6 tambah 4 10. Berarti hasilnya 10. Terus pada C, string direpresentasikan sebagai array dari karakter yang secara khusus diakhiri oleh null. Jadi array karakter biasa ini char letter sama dengan hello. Ini bukan string murni. Terus strong valid ini eh kita pakai array kayak gini terus diinin sebagai string. Pas kita input kayak gini di program, dia bakal otomatis tambah eh, karakter null di akhirnya. Terus ini juga seperti tadi sebelumnya, ini function buat string, ini strlen buat mencari panjang stringnya, atau str copy, ini destinationnya dan source-nya buat nge-copy string, dan ini buat compare isi dari dua string. Terus juga ada array multidimensi, dimana kalau mau array multidimensi. Jadi kalau ini yang dicontoh, ini kan secara gara-gara kita deklarasi ya, jadi 3 sama 4. Jadi 3 baris dan kolom. Tapi kalau kalian mau deklarasinya di awal, size-nya, itu tinggal int matrix kayak gini. Ya, 2 3 kayak gini. Terus modifikasi elemen itu harus pakai 2 matriks juga. Apa? 2 kurung. Jadi 00 berarti dia yang paling awal, yaitu dia bakal ngubah elemen ini jadi 100. Antara 2 3 itu baris kedua, 0 1 2 itu kolom ketiga. Eh, 0 1 2 0 1 2 3 yaitu yang ini. Terus ini berapa soal ujian pemahaman ini bagaimana cara paling tepat untuk mendapat jumlah elemen dari sebuah array.
Itu bisa pakai size nama arraynya, dan ini size array elemen pertama soalnya ini. Size array 0. Apa yang jadi jika dibatasi jika kode mencoba mengakses elemen array yang melebihi batas ukuran deklarasinya, misal array padahal ukurannya 5, array 5 misalnya. Ini dia bakal memunculkan undefined behavior seperti yang saya tadi deklarasi apa contohkan di sini. Itu mencetak nilai random di mana tadi itu seharusnya isinya 5, dia tapi malah ngeprint 211. Terus string dalam bahasa C jadinya itu kan array karakter. Karakter itu yang harus selalu ada di akhir array, akan dikenal secara sah sebagai sebuah string itu apa. Seperti teori ini cuma karakter nul aja. Yaitu untuk eh, modul ketiga. Kita lanjut ke modul keempat yaitu pointer. Apa itu pointer? Pointer itu variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain, bukan menyimpan nilai datanya secara langsung. Itu seperti kita nulis alamat rumah di atas di kertas, terus kita bisa menggunakan alamat tersebut untuk menemukan dan mengakses rumah tersebut. Kenapa kita menggunakan pointer? Itu kita bisa dengan pointer bisa alokasi memori dinamis, terus bisa manipulasi array string yang lebih efisien. Terus kita juga bisa modifikasi variabel dalam fungsi, di mana kalau seperti tadi yang saya sebut, kalau tanpa pointer, pas kita lempar nilai ke dalam function, itu nilainya di main nggak bakal berubah. Tapi kalau pakai pointer, itu bakal berubah. Terus juga bisa membangun struktur data yang lebih kompleks, seperti linked list dan tree. Hmm, dan tree. Terus deklarasi dan operator pointer, itu sintaks dasarnya itu tipe data. Terus nama pointernya dengan asterisk. Itu ada dua operator utama dalam penggunaan pointer. Itu ada operator address of, ini mengambil alamat memori dari sebuah variabel, terus di reference. Ini buat mengakses nilai pada alamat memori yang disimpan oleh pointer. Jadi saya delete dulu buat demonstrasi. Jadi ada int 6, int 6 sama dengan 42. Terus int pointer, nah 6. Terus kita value of 6 ini harusnya PTR. Oke. Ini value of memory 42. Gimana kalau apa yang jadi kalau nggak pakai titik asterisk di sini? Dia bakal ngeprint address dari ini. Dari address terus ini. Nah, dia bakal ngeprint address dari numbernya, bukan apa nilainya sendiri. Jadi kalau pas print kita harus pakai asterisk. Ini misalnya sebelum digunakan untuk mencegah error. Jadi ini inisialisasi pointer itu metode pertama, menginisialisasi dengan alamat variabel yang sudah ada, seperti yang ini yang saya tunjuk apa contohkan, atau bisa juga diinisialisasi dengan null. Ini lebih aman kalau belum ada variabel yang ditunjukkan. Kalau pointer yang tidak diinisialisasi, dia akan memuncul undefined behavior atau segmentation fault. Terus pointer juga dapat ditambah dan dikurangi seperti variabel biasa, namun operasi variabel ini bukan menambah satu byte doang. Jadi kalau misal in 6 pas kita 6 plus plus, dia bakal nilai 6 bakal 43 kan. Tapi kalau kita pointer plus plus, dia bakal naikin ukurannya. Jadi karena ukuran byte, maka dia akan menunjukkan elemen memori sebanyak 4 byte. Ini biasanya dipakai untuk interaksi pada array. Kenapa? Karena pas kita int pointer array kayak gini, dia bakal nunjuk ke elemen pertama, yaitu 10. Terus pas kita pointer plus plus, dia baru bakal menunjuk ke elemen kedua, yaitu 20. Jadi
Ini R pointer dengan R F elemen pointer. Terus ini tambah satu. Jadi pas ini dia bakal ngeprint elemen pertama itu satu. Terus pas di plus satuin karena nilai dari pointer ini nambah atau addressnya nambah secara ukuran baik karena array itu kan bersebelahan. Jadi pas ditambahin mungkin lebih bagus kalau jadi kan array dia bersebelahan dalam memori. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi pas kita pakai misal titik pointer dan menuju ke sini. Karena bersebelahan, pas kita pakai pointer plus satu, karena ukurannya nambah satu, dia bakal nunjuk ke sini. Jadi itu secara teori. Pas kita run, elemen satu, elemen dua. Terus hmm, hubungan pointer sama array. Dalam bahasa C, nama array itu basically pointer konstan yang menunjuk ke elemen pertama. Dan array itu nilainya bakal sama dengan uh, dan R. Mengakses elemen itu bisa sama aja. Jadi kalau ada pointer kayak gini, RI titik R plus I atau pointer plus I itu sama aja nilainya. Tapi tapi nama array ini constant pointer, jadi nggak bisa kita ubah nilainya. Karena sementara kalau pointer nama variabel ini kita bisa ubah secara bebas. Oke, ini pas by reference si cara standar kan seperti tadi pas function itu dia cuma menyalin nilai. Sementara pada untuk mengubah nilai variabel asli dalam function kita harus mengirim halaman menggunakan pointer atau pass by reference. Ini contoh mengubah variabel asli, kita bisa pakai ini. Saya coba saja. Change int. Terus pas ini di main enum sama dengan 50. For change terus kita oke, kita run. Nah, karena kita pakai pointer di sini, nilainya nggak seperti tadi, dia berubah. Ntar di sini awalnya 50 karena kita ganti dia jadi ke 10. Ini juga kenapa scanf itu eh, kita perlu pakai tanda dan karena ini tuh essentially nunjukin ke alamatnya bukan ke alamat dari variabel age. Terus pointer dan string. String di C itu ada beberapa array kan array karakter yang diakhiri dengan null terminator. Pointernya bekerja secara natural dengan string. Terus ini char string arrow bisa dimodifikasi. Ini juga tapi kalau kayak gini itu read only memory. Kita nggak bisa edit isinya. Terus ini buat iterasi string. Jadi misal ada kayak gini, kalian tinggal print pakai function kayak gini. Terus alokasi array biasa kan sifatnya statis, ukurannya bakal tetap saat compile time dan tersimpan di stack. Masalahnya kalau statis itu kalau kita arraynya terlalu besar itu membuang-buang memori. Tapi kalau ruang terlalu kecil pas kita tambahin arraynya nggak cukup kan. Nah, karena itu kita bisa mengalokasi array secara dinamis. Ini bisa basically memesan memori saat program berjalan dan ini dikelola secara manual dan disimpan di heap. Ini kita perlu library stdlib.h. Nah, function-function ya fungsi-fungsi DC buat alokasi memori itu ada malloc.
dan kalau ini memiliki blok memori dalam byte ya. Dalam byte memori yang dilokasikan ini menunjukkan nilai sampah. Tapi kalau kalian pakai colloc, ini semua elemennya jadi nol. Jadi ini contoh memory allocation. In pointer, int n sama dengan 5. Jadi pointernya sama dengan apa ukuran dari integer, malloc, n ukuran dari integer. Karena kita mau array berukuran 5. Terus ada realloc dan free. Di realloc mengubah ukuran dari memori yang sebelumnya telah dialokasikan. Bisa kita lebih kecilkan atau perkecilkan dan menghilangi data yang sudah ada. Jadi kalau mau, misal ini sekarang ukuran 5, ukuran 10, itu kalian bisa pakai reallocate. Ntar nilai yang ada di string ini ya, array itu bakal tetap ada. Terus karena kita pakai pointer ini apa realloc dan malloc itu kalian perlu memakai function free. Ini buat mengembalikan memori ke sistem operasi. Kenapa wajib free? Kalau enggak di free kan kalian ini bakal memory leak dan itu bisa menyebabkan device kalian lag. Ini bakal lebih kerasa, memori lebih kerasa kalau kalian memakai microcontroller karena jumlah memori situ jauh lebih kecil dibanding laptop biasa kalian. Ya ini jebakan-jebakan umum dan praktek terbaik dalam pointer itu kalau memakai memori dinamis, jangan lupa buat free-nya. Terus dan pointer menggunakan pointer yang menunjuk pada memori yang sudah di free atau variabel lokal yang sudah keluar dari jangkauan. Terus kadang juga ada melakukan double free, free dua kali pada memori yang sama. Ini bisa menyebabkan undefined behavior. Jadi praktik baiknya lalu inisiasi dengan nol, cek nol dulu sebelum di reference, terus atur kembali ke pointer ke nol setelah free. Ini beberapa eh, pilihan yang ada juga operator apa yang digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari sebuah variabel di C. Buat alamat memori itu kalian pakai ampersand. Ini persentase ini buat apa? Ngeprint memori, ngeprint berdasarkan nilai ininya dan asterisk buat pointer. Jika pointer menunjuk ke sebuah data tipe data int ukurannya 4 byte, apa yang jadi saat instruksi pointer plus plus dijalankan? Dia bakal maju besar 4 byte karena dia pakai pointer. Fungsi alokasi memori dinamis yang secara otomatis memberikan nilai awal pada elemen memorinya itu malloc. Di mana malloc itu dia ngisinya dengan elemen sampah dan reallocate itu cuma alokasi ulang dari yang sudah ada. Oke, sekarang yang terakhir itu data file type. Mengapa tipe data bentukan ini? y- Mengapa ada tipe data bentukan user defined types? Kan tipe data dasar itu cuma int, float, char cukup untuk program sederhana. Tapi gimana kalau yang lebih kompleks, misal mahasiswa kita mau menyimpan data 100 mahasiswa yang ada ID, nama, sama IPK. Itu kalau pakai tipe data besar doang, tipe dasar doang, itu kan banyak ya. Ntar satu buat ID, satu buat nama, satu buat IPK. Kalau ada 100 mahasiswa, itu udah 300 variabel. Itu kebanyakan. Jadi itu bakal sulit. Jadi solusinya itu user defined types. Tipe data bentukan mengizinkan kita mengumpulkan data yang saling berhubungan dalam satu entitas atau nama. Biasanya di C itu ada struct, enumerator, dan juga union, dan kemudian menambahkan dengan type test. Jadi pertama ada structure, seperti tadi kalau mau menyimpan data mahasiswa, ini ada int ID, char name, float, GPA. Dan kalau pakai kayak gini harus pakai titik koma, seperti biasa. Terus di mainnya, inisialis saat pembuatannya itu kayak gini, struct student S1 sebenarnya 1,5, list, bla bla bla. Terus ada dua cara buat ngeakses isi dari pointer, apa member dari struct itu pertama pakai dot ini buat variabel biasa dan arrow ini kalau kalian mengaksesnya pakai pointer. Jadi misal ini
Ini buat mengakses kalau eh dengan variabel biasa. Sementara ini kalau memakai pointer. Terus enumerasi itu tipe data berbasis kemudian konteks integer yang diberi nama. Ini menggantikan angka ajaib agar kode lebih terbaca. Secara default ini elemennya itu mulai dari 0, 1, 2. Tapi itu kalian bisa custom juga. Jadi misal nggak mau mulai dari satu, misal ini traffic light at yellow. Misal kalian mau mulai dari satu, ini bisa dari satu, ini sama dengan dua, ini sama dengan tiga. Ya, ini juga perhatikan, ini setelah yang terakhir nggak perlu koma lagi. Ini ada nggak perlu koma lagi, jadi langsung titik koma di sini. Terus ini enum current traffic light. Terus ada type def. Ini buat membuat alias atau nama alternatif untuk data tipe yang sudah ada. Ini buat biasanya buat mempersingkat sintaks deklarasi struct aja. Ya misal type def struct ini student. Jadi kalau misal ada struct int id sama char name. Kalau di main, kalau struct student di main itu pas memakai misal student one kayak gitu. Kayak gini. Sementara kalau kalian pakai type def itu lebih sederhana. Type def struct ini kalian nggak perlu pakai student lagi. Tinggal students. Ya. Terus sekarang file input dan output. File I/O mungkin program menyimpan data secara permanen. Itu bagian data dan membuat log. Pada si file diakses via pointer file titik. Kalau kalian mau buka file itu pakai fopen, nama file .txt, modenya, mode umum. Biasanya ada R, W, sama A. Open. Terus kalau menutup file itu kalian bisa pakai fclose. Wajib dilakukan untuk mencegah memori bocor dan korupsi data. Ini contohnya file open. Ini kalau kayak gini dia bakal ngebuka file dengan nama data.txt dengan mode baca doang. Dia nggak bisa nulis. Ini contohnya. Dan ini terakhir apa? Ada operasi file text dan binner. Jadi di teks kan ada dua apa tipe file itu text dan binary. Ini kalau file teks jadi bisa dibaca manusia, sementara kalau binary cuma bisa baca komputer. Terus functionnya kalau teks itu fprintf dan fputs, sementara kalau file bin fwrite, fungsi baca itu fscanf dan fkits. Ini fread, eh, kecepatan buat teks juga lebih lambat dan ukuran lebih besar, sementara kalau binary kecepatannya lebih cepat dan lebih efisien. Praktik terbaiknya itu gunakan file text untuk log atau konfigurasi, gunakan file binary untuk menyimpan array dari structure volume besar. Terus ini juga ada beberapa navigasi function-function buat pointer file juga. Hmm, di FC memindahkan penunjuk kursor file ke posisi tertentu bisa dari awal, posisi saat ini atau akhir file. Ftel ini mengetahui posisi byte kursor. Rewind mengembalikan kursor ke awal lagi dan foff mengecek apakah pembacaan telah mencapai akhir dari file. Terus ini beberapa evaluasi. Yang pertama, operator mana yang dipakai untuk mengakses atribut member dari sebuah struct ketika menggunakan pointer. Ini kalian pakai arrow. Kalau dot ini buat kalau nggak menggunakan pointer atau biasa. Nah, kunci apa yang digunakan oleh si untuk membuat alias nama ganti dari tab data yang sudah ada agar kodenya lebih ringkas itu type def. Fungsi apa yang digunakan secara khusus untuk data bertipe binary itu fwrite. Iya tadi ada kesalahan dikit. Jadi kalau struct kayak gini kalian harus ngetik lagi. Uh, struct kayak gini. Struct student S1 kayak gitu. Ntar ya.
Itulah. Oke, itu sudah. Oke, itu udah semuanya. Nah, sampai saat ini nih, apakah ada pertanyaan? Tadi mana? Iya. Apakah ada pertanyaan? Contoh kode file input. Oke, ini sebenarnya di dasar teori ada banyak di sini. File input output. Ini nggak tahu saya pakai kunci jawaban aja lah. Yang KJ CS kemarin. Ini contohnya. Saya- Nih, jadi ada ini buat modul terakhir secara general. Ini jadi enumerator, struct. Di mana sini? Mana? Nah, ini file FV dia open, dia bakal nggak open receive deteksi dalam bentuk write ditulis, terus dia ngeprint ke apa teksnya kayak gini bla 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 fix bug nggak fix bug ya. Sekarang kan ini terus ngeprint lagi terus di akhir dia nge-close terus sebagai buat contoh ngeran kode T mana ada T sana terus ini tiga ini baca harusnya ada di sini ini di filenya itu cara contoh ah kode ini. Oke, ada pertanyaan lain? Eh kalau nggak ada mungkin sesinya diakhirin kan ya sudah sejam juga. Saya tunggu sampai 20.25 deh kalau ada pertanyaan. Boleh nanya apa aja. Mana yang mengenai praktikum juga nggak apa-apa. Baik itu alprok di kelas mengenai praktikum bebas. Yang penting berhubungan dengan alprok.
Izin bertanya Bang, Silahkan. Eh ini tentang pointer. Kan ada istilah double pointer kan. Nah kan double pointer ini tuh bisa digunain buat bikin dynamic 2D array. Nah saya tuh masih belum ngerti eh, dari apa ya kayak visualisasinya gimana Bang dari kodenya ke memorinya tuh gimana buat dynamic 2D array-nya sih Bang. Ntar gimana? Kira-kira gimana? Double Saya pointer masih buat. buat dynamic 2D array. Jadi kayak iya Oh, double jadi pointer buat mau array dua array dimensi pakai. array dua dimensi pakai dynamic memory allocation. Oh, jadi dynamic array pakai malloc gitu ya. Iya bang. Oke, kalau gitu, hmm, tar, sini saja. Kalau kayak gitu, kayak pertama kan, tar, include standard input output sama stdlibnya. Wait, include stdlib.h, terus main. Itu misal mau berapa intros sama columns. Misal rows-nya 3 kali 3 kali ya. Columns sama dengan 3. Tiga. Jadi pertama itu alokasi dulu memorinya. Jadi misal int seperti yang kita matiin dulu deh ini. Int double pointer kan. Array kayak gini. Jadi pointernya ada aksesnya 2 sama dengan malloc rows kali, kan kita memakai integer. Jadi kita pakai size of integer. Size of integer. Terus if ini buat int arah sama dengan nol. Oh, saya agak lupa dikit. Bentar, nyalain lagi. Ini buat ini kan kita ini dulu. Nih. Kalau gini terus habis itu kita perlu ini kan dialokasi dulu ya memorinya berdasarkan ini. Ya, Bu. Terus habis itu kamu perlu alokasi memori. Alokasi memori buat setiap row atau baris. Jadi bisa pakai ini for lebih dari apa? Setiap baris, columns-nya. Jadi ini kalau secara saya gambar, bentar. Jadi secara gambar, jadi pertama pas i sama dengan nol, kan kita pakai apa? Array 3 kali 3 ya. Pas i nol, dia bakal alokasi memori buat yang baris pertama, jadi satu, dua, tiga. Itu pertama. Terus kedua, pas i satu, ini buat yang satu baris kedua. Terus tiga, eh pas i-nya dua karena oke, dia baris terakhir. Terus karena udah semua nih, kan selama rows-nya kurang dari tiga. Ini pas i-nya tiga, dia exit dari loop. Terus setelah kan udah alokasi memori nih semuanya. Itu baru kamu bisa uh, akses satu-satu. Misal 0,
nol sama dengan 10 misalnya. Terus pas mau akses itu agak ribet. Jadi kayak gini, titik, kurung, titik lagi, array, tambah elemen pertama, sama yang tambah yang keduanya berapa? Di nol. Ini tambah dengan 10. Ini dynamic array kalau pakai double pointer. Caranya kayak gini. Eh, ada lagi yang tanya? Atau sudah jelas yang ini? Itu kenapa Pak yang pertama pakai size of yang integer pointer Bang, bukan integer Oh, biasa. yang ini. Iya, Kenapa pakai size of integer? integer pointer ya Oh, nggak sih? integer Iya kan? pointer. Bukan integer biasa aja. Karena kita memakai double pointer kan. Jadi pointer ini basically uh, ukuran dari pointer buat integernya, buat ke sini. Mhm. Oh, itu salah. Karena ini kamu membuat list dari address. Jadi size of ukuran dari address ini apa? Basically kamu buat ngelis aja list dari integer apa? Hmm, jadi kalau int biasa kan ini 4 byte. Kalau ini int asterisk ini ukurannya dia bukan 4 byte. Jadi dia 8 byte. Karena kenapa 8 byte? Karena dia nge-store address dari memori. Jadi ini karena kita basically ini array dari list buat setiap satu-satu. Jadi ini list buat setiap elemen. Jadi list elemen 1, 2, 3 buat semua ini. Sementara kalau int, dia itu cuma buat ngalokasi satu elemen kayak gini. Bukan list. Jadi kayak gitu. Masih udah jelas yang ini? Udah jelas Bang, aman. Oke. Sip. Ada pertanyaan lain? Ya, itu nggak bayar 20, 33.
Oke, karena udah 23.3 dan ya ada pertanyaan, mungkin sesi absensi malam ini sampai sini saja. Thank you semua sudah mendengarkan. Dan jangan lupa itu kan minggu depan UTS, minggu depannya lagi bakal ujian praktikum buat ya uprak buat praktikum alprok. Jadi sebaik tolong di prepare karena itu bobot ke nilai akhir lumayan tinggi. Info lebih lanjut bakal ada di Discord. Oke, silakan Gozi. Hmm, Oke, Tutupkan. terima kasih banyak kepada Bang Nabil atas materi yang diberikan. Diingatkan kembali untuk dapat